Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin di hari yang agung, hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Allah Ta'ala berikan kita sehat, berikan kita panjang umur, berikan kita kesempatan untuk sama-sama beribadah. Yang diawali dari bangun, kemudian kita insya Allah melaksanakan tahajud walaupun 2 rakaat dan ditutup dengan witir. Kemudian kita datang ke masjid melaksanakan sholat qobliyah subuh, di mana nilai pahalanya lebih baik daripada bumi dan isinya. Itu qobliyah subuhnya. Kemudian kita sholat subuh berjamaah, Masya Allah, pahala di atas pahala. Kita tutup dengan majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita sekalian, berikan rahmat, berikan maghfirah. Tidak Allah keluarkan kita dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya ila yaumul qiyamah. Baik para jamaah yang Allah muliakan, sedikit saja kita sampaikan. Di sini ada makalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah seorang daripada sahabat terkemuka baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ad-dhulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5. Dan lampu yang bisa menerangi kegelapan itu pun ada 5. Ini gak akan selesai satu pertemuan, insya Allah satu bahasan. Mudah-mudahan 5 Jumat akan selesai. Kata beliau bahwa kegelapan itu ada 5 dan lampu yang menerangi kegelapan supaya tidak gelap menjadi terang pun itu ada 5. Apa 5 tersebut? Yang pertama, hubbud dunya dzulmatun. Masya Allah ya. Terlalu cinta kepada dunia. Kalau kita cinta dunia boleh Pak. Yang enggak boleh kalimat terlalu cinta kepada dunia. Apa akibatnya? Li'annahu yuki'u fis syubuhat summa fil makruhat summa fil muharramat. Akibat terlalu cinta kepada dunia, yang pertama, seseorang akan jatuh kepada hal-hal yang subhat. Apa subhat? Tidak jelas ini halal, ini haram. Diembat juga. Karena nggak jelas nih, ini halal atau haram. Nah, yang keduanya, summal makruhat. Kemudian terjatuh kepada yang dimakruhkan oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah. Yang paling parah, akibat terlalu cinta dunia ini, apa? Summa fil muharramat. Orang akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu cuma ada 3 Pak. Harta, tahta, wanita, ataupun cinta. Itu saja mulaknya 3 bungkul itu. Coba kita lihat. Orang bisa terjatuh kepada yang subhat. Jatuh pada yang makruh, bahkan kepada yang haram. Gara-gara tak yang pertama, harta. Sabet kanan, sabet kiri, injek yang di atas, injek yang sikut kanan, sikut kiri, injek yang di bawah. Masya Allah. Ini gara-gara apa? Harta. Harta gara-gara apa? Terlalu cinta kepada dunia ini. A'udzubillah, subhanallah. Nah, dalam hadis sebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terlalu cinta kepada dunia itu adalah menjadi pangkal utama setiap daripada perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu pangkal utamanya, akibatnya, penyebabnya adalah terlalu cinta kepada dunia. Yang tadi kalau orang Jawa bilang utak mulaknya itu cuma 3. Harta, tahta, dan satu lagi cinta ataupun wanita. Insya Allah ya. Nah, kemudian kata Imam Ghazali mengatakan, wakana anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fabughduha ra'su kulli hasanatin. Kata Imam Ghazali, karena
cinta kepada dunia itu menjadi awal pangkal setiap perbuatan maksiat, maka benci kepada dunia awal daripada setiap kebaikan. Nah, arti benci dunia itu bukan kita anti dunia, tidak. Tapi jangan terlalu ngoyo pada dunia ini. Sampai Masya Allah ya, sampai waktu untuk beribadah seakan-akan nggak ada. Jujur tidak jujur Pak, Masya Allah, kita ini ibadah itu waktu sisa. Terus Pak ya? Sholat waktu sisa. Baca Quran waktu sisa. Semuanya waktu sisa kita ini. Tapi masih Alhamdulillah. Masih Allah berikan kita waktu sisa untuk apa? Beribadah. Tapi seandainya lebih agung, lebih mulia, kalau kita ibadah kepada Allah, tidak dengan waktu sisa. Nah, maka ada seorang ulama mengatakan seperti ini Pak. Alhamdulillah kita sudah sholat subuh. Tancap ke dalam hati, ya Allah, saya akan menunggu waktu sholat duhur. Ketika beres duhur, dia akan mengatakan, ya Allah, saya akan tunggu waktu sholat asar. Ketika beres asar, dia hadits mengatakan, ya Allah, saya akan tunggu waktu sholat maghrib. Ketika beres maghrib, ya Allah, saya akan tunggu waktu isya. Ketika beres sholat isya, dia mengatakan, ya Allah, saya akan tunggu waktu sholat subuh. Di sela-sela waktu itu kita punya kegiatan, kerja dan sebagainya. Maka selama 24 jam dihitung sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita kerja Pak, walaupun kita ke kantor. Tapi apa niatnya tadi? Saya akan ke kantor, saya akan nunggu sholat duhur sambil ke kantor. Saya akan nunggu waktu asar sambil saya bekerja. Jangan dibalik. Saya akan bekerja sambil nunggu waktu sholat. Masya Allah. Jadi dibalik ini. Kita dibalik ini. Saya akan nunggu waktu sholat sambil berangkat kerja. Saya akan nunggu waktu sholat duha sambil berangkat kerja. Jangan dibalik. Saya akan kerja sambil nunggu waktu sholat. Masya Allah. Kalau kita niatnya seperti yang tadi, saya akan nunggu waktu sholat sambil bekerja, maka 24 jam walaupun kita tidur, walaupun kita ngobrol yang ada gunanya tentunya, walaupun kita bekerja, semuanya dihitung sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikan landasan, menjadikan upaya kita agar hidup ini tidak ditulis sebagai orang yang terlalu cinta kepada dunia. Walaupun kita butuh pada dunia. Demikian, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Lalu apa lampunya ini? Kan tadi cinta dunia itu bagian dari kegelapan. Penerangnya apa? Agar kita tidak termasuk orang yang digolongkan cinta dunia. Nah, diterangi dengan apa? Ini disebutkan wasirajulaha, adapun lampu agar terhindar dari cinta dunia adalah at-taqwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai al-ihtirazu bi ta'ati lahi an uqubatihi. Maknanya bagaimana? Menjaga diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, tahta ataupun wanita menjadikan penyebab hubbud dunia, maka bagaimana lampunya agar tidak terjadi hubbud dunia? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana? Orang yang punya harta tapi landasannya takwa, insya Allah hartanya diajak untuk ibadah kepada Allah. Wanita ini, kita perlu wanita. Kita harus ada istri. Mas Dimas mudah-mudahan cepat punya istri. Orang yang nikah, orang yang berkeluarga, landasannya takwa, insya Allah istrinya, keluarganya dibawa untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tahta ataupun jabatan. Nah, orang yang punya jabatan landasannya takwa, insya Allah jabatannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Sundanya tidak mempang mumpung kalau dia punya jabatan. Masya Allah ya. Mumpung tanda tangannya masih apa? Laku, gunakan untuk Allah Ta'ala. Jangan sampai tanda tangan laku, tapi untuk menyeleweng keluar daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta dunia adalah bagian daripada kegelapan. Terlalu cinta kepada dunia, bagian dari kegelapan. Apa bentengnya, apa lampunya untuk menyinari agar kita terhindar dari hubbud dunia? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan cari dunia, tapi landasannya takwa. Harus kita berkeluarga, tapi landasannya takwa. Silahkan cari jabatan, landasannya takwa. Kalau yang demikian, insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi jahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma faqihna fid din ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Sebut anak-anak kita Pak. Rabbi habli minas sholihin, 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 Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ja'al auladana wa ja'al talamidana waladan sholihan. Allahumma rzuqhum ilman nafi'an, Allahumma zidhum ilman nafi'an, Allahumma faqihhum fid din. Allahumma ja'al ahlana wa ahlan hadhil jamaah ahlan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma tawil umrana wa tawil umra hadhil jamaah wa alihim sehat wal afiyah ya Allah, sehat wal afiyah ya Allah, sehat wal afiyah, istiqomah bil ibadah ya arhamar rahimin. Bijahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi maradi Rida Nurul Hidayah binti Bapak Andes syifaan kamilan. Allahumma la syifa illa syifauka, isfi ya Allah ya Allah ya Allah, innaka antas samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sarang-sarang Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.